Hai Sobat Admin semuanya. Balik lagi bersama kami, aku Hana dan aku Adinda di podcast Kebanggaan Jurusan Administrasi Bisnis Polres. Tempatnya ngobrol santai, penuh inspiratif dari kampus, organisasi, dan pastinya mahasiswa-mahasiswa kece dari Adbis. Nah, episode kali ini bakal spesial banget karena kita bakal bahas salah satu event yang ngehits di Adbis, yaitu APL atau Administration Premier League. Nah, buat teman-teman nih yang udah pernah ikutan APL pasti udah tahu ya, ini adalah ajang olahraga yang paling kompetitif, paling rame, dan juga paling ditunggu-tunggu. Dan hari ini kita tidak sendirian loh, kita kedatangan dua sosok tamu spesial, yaitu dari Ketua Pelaksanaan APL dan Sekretaris APL. Langsung saja kita sambut Bang Tio dan Kak Aji. Nah, halo Bang Tio dan Kak Aji. Halo. Gimana nih kabarnya sekarang? Baik. Atau lagi dituntut tugas, atau lagi santai-santainya aja nih? Nah, lagi santai sih minggu ini, jadi ya alhamdulillah bisa ada hadir di kesempatan kali ini. Berarti nggak lagi pusing di karena kuliah dong Bang? Enggak, aman. Kan habis selesai UTS nih kita, jadi iya. jadwalnya agak longgar. Iya, habis UTS. UTS-nya susah nggak nih? Gampang lah. Gampang lah. Ya, tapi masih aman lah ya. Aman. Nilai dipastikan aman. Nah, Ya tahu kan? amin sur. Amin. Oke, kita langsung saja pertanyaan pertama dari yang basic dulu. Nah, saya kan mahasiswa baru ya di administrasi bisnis ini, angkatan 24. Nah, deket-deket ini kan juga pasti bakal ada maba-maba baru kan, yang angkatan 25. Nah, saya pengen nanya sebenarnya APL itu apa gitu? Apa tujuannya? Kenapa gitu APL ini? Oke, mungkin bisa saya yang jelaskan untuk APL sendiri ya. Kalau dari pengertian dari APL tersebut adalah merupakan sebuah acara yang dimana acara tersebut berisikan kompetisi olahraga dan juga e-sport, di mana ada cabur olahraga basket, badminton, dan futsal. Untuk e-sportnya kami memiliki ML, Mobile Legends. Jadi untuk tujuan acara ini juga sebagai wadah mahasiswa AB untuk mengembangkan bakat mereka, minat mereka di bidang yang mereka pilih. Jadi itu mungkin salah satu pengertian rinci dari APL ya. Oke, berarti dari adanya APL ini bisa langsung mewadahi mahasiswa-mahasiswa ya untuk mengutarakan mengembangkan bakat-bakat mereka yang mungkin terpendam, lalu mereka keluar di APL ini ya, gitu ya. Disinilah tempatnya mereka. Keren sih ini eventnya sejujurnya. Nah, oke. Udah siap pertanyaan selanjutnya? Oke. Siap dong ya kan? Siap. Tadi kan sudah dijelaskan kalau APL itu tuh salah satu kegiatan event yang olahraga gitu ya. Pasti di balik acara seramai itu ada perjuangan yang nggak kaleng-kaleng. Bisa dong ceritain gimana proses persiapan APL di tahun lalu dan tantangan terberat yang kalian hadapin itu apa? Oke, mungkin aku di sini ya yang jawab pertanyaan dari Hana. Tantangan terbesar mungkin manajemen waktu dari para panitia kali ya. Karena kan yang kita tahu juga panitia-panitia ini mahasiswa aktif di perkuliahan, jadi harus bisa ngebagi nih waktu kita ngejar kepanitiaan sama mengejar kuliah. Ya, untuk obstacles-nya tuh kayak kita harus koordinasi sama ketua jurusan, pembina himpunan, terus koordinasi sama formatur kita juga, terus mencari dana itu salah satu dari tantangan lah ya. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih, untuk kegiatan itu tuh sebelum dilaksanakannya kegiatan memakan waktu berapa lama untuk persiapan itu, dan boleh nggak disebutin dana yang dikeluarkan selama kegiatan itu? Kayaknya mahal banget guys, serius. Untuk persiapannya aja kali ya kami jawab. Boleh. Kebetulan di tahun lalu itu kegiatan APL ini
cukup singkat persiapannya, kurang lebih 1 bulan untuk mengejar kayak surat-surat peminjaman, cari dana itu dalam kurun waktu 1 bulan. Dan alhamdulillahnya ya berjalan aja nih acaranya sesuai dengan yang kami inginkan. Nah untuk kalau dana sendiri, teman-teman bisa tebak sendiri kali ya, soalnya rahasia nih, rahasia dong. Bisa betul, bisa lah komen. Ya bisa komen ya, dong. Kalau benar dapat hadiah dari himpunan, dari Aji. Dari Aji. Kayak gitu deh. Oke, saya mau nanya nih, tadi tuh sempat bilang bahwa mahasiswa itu sangat susah ya untuk memanage waktunya. Nah, kalau Kak Aji atau Bang Tio sendiri itu kan sebagai ketua pelaksana langsung, dan sebagai sekretaris langsung nih, itu istilahnya tuh inti kan. Nah, bagaimana tuh cara memanage waktunya? Nah, mungkin saya coba jawab ya. Ya betul kata Aji kemarin tadi, katanya ya salah satu tantangan itu manage waktu. Apalagi saya dan Aji kan beda kelas, jadi kadang bentrok untuk ngatur jadwal kita buat persiapan APL tersebut. Jadi balik lagi ya, dimana kita bisa memanage waktu kita dengan baik, memilih mana yang waktunya untuk mengurus persiapan APL dengan perkuliahan, karena tentu yang utama pasti kuliah kan ya. Jadi ibarat kalau misalnya ada waktu sedikit pun untuk kita kerjain persiapan APL ini, ya, kita mesti selesaikan persiapan itu. Tapi yang utama tetap kuliah. Mungkin salah satu jawaban itu dari saya, mungkin bisa ditambahin dari Aji. Cuman disclaimer ya, bukannya kita nggak memprioritaskan APL, cuman skala prioritas lah, kita jadi selesaiin kuliah kita dulu, baru kita tetap menjalankan tanggung jawab kita untuk ngurusin APL kepanitiaan gitu. Boleh kepo dikit nggak sih saya sebagai mahasiswa baru? Ya, tadi itu kan mencari dana. Nah, gimana sih dari panitia APL ini mencari sumber dana tersebut sehingga lancarnya event APL ini? Gimana tuh? Oke, mungkin dari sponsor, mencari sponsor, atau banyak sekali kan danus, kampus-kampus sekarang yang mengadakan danus, organisasi-organisasi mengadakan danus, seperti itu. Kebetulan di saat angkatan kami melaksanakan APL itu adalah tahun pertama setelah vakumnya APL. Kan 2 tahun sebelumnya itu COVID, jadi APL nggak dilaksanakan. Nah, jadi jurusan itu juga excited menerima event kita. Jadi terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada jurusan kita yang mendanain tahun lalu itu. Seperti itu, dananya jadi kita dapatnya dari situ. Oke. Berarti kampus itu sangat mendukung sekali ya untuk event APL ini ya. Betul, iya, excited banget waktu itu kampus menyambut kabar gembira dari kami yang bisa mengadakan APL. Keren. Oke, kita langsung saja ya. Nah, by the way, tadi kan kita dengar tuh bahwa APL itu sempat vakum di 2 tahun kemarin karena COVID. Nah, itu penyebabnya pasti karena COVID dong, ya juga kan. Nah, terus gimana sih akhirnya Bang Tio dan Kak Aji nih bisa menghidupkan semangat untuk memulai lagi APL ini di tahun kemarin, tahun lalu? Oke, mungkin salah satu faktornya tadi sudah disebutkan karena COVID. Jadi tahun kemarin itu adalah salah satu awal mulanya kembali APL karena kondisi juga sudah membaik. Situ tahun kami mendapatkan target untuk kembali melaksanakan APL. Untuk menghidupkan ataupun mengembalikan semangat, ya tentunya itu dari kami sendiri sebagai panitia, di mana kita mencoba memulai apa yang sebelumnya udah tertunda. Jadi untuk mengembalikan semangat itu, ya kami sama-sama semua mempunyai komitmen untuk ya benar-benar untuk melaksanakan atau menyelesaikan APL tersebut. Mungkin kalau dari Aji bisa tambahin. Kan sayang nih kalau misalnya udah 2 tahun vakum terus kita nggak lanjutin lagi. Jadi mungkin rasa untuk mengembalikan itu sih yang jadi support kita dan teman-teman panitia lainnya supaya harus berjalan nih, dan ya hasilnya kelihatan. Itu yang jadi percikan bagi kami, semangat kita. Keren banget sih itu, jadi sebuah percikan. Berarti emang dasar kemauan panitia sendiri ya, Ya, bisa juga memfasilitasi untuk
apa tadi? Supaya mahasiswa-mahasiswi punya wadah kan, Ya, punya wadah. dan kebetulan APL ini kan pasti dilaksanakan setelah UAS, jadi mahasiswa tuh bisa refreshing nih otaknya setelah UAS. Habis UAS kayak aduh pusing, ada APL, pusing gitu kan. Nah itu juga kayak gitu tuh. Ya, Selanjutnya ya, kalau ngomongin APL nih pasti kayak seru banget ya kegiatannya. Bisa Kak diceritain atau sharing selama masa kegiatan itu yang nggak bisa kalian lupakan. Terus gimana respon dari peserta dan mahasiswa AB lainnya? Oke. Kalau mau ngomongin tentang momen-momen serunya, sebenarnya semuanya itu seru banget. Pasti sih, Semua momen itu seru dan berharga. Cuman kok ditanya apa sih yang akhirnya bikin kita tuh kayak ih puas banget nih sebagai panitia ya, ini poin panitia itu ya pada saat melihat teman-teman mahasiswa di luar daripada himpunan itu juga merasakan euforianya. Jadi mereka bisa selain mereka berkompetisi ya secara sehat, mereka juga jadi punya wadah buat bersilaturahmi nih sama antar kelas-kelas lainnya. Antara prodi juga. Jadi SMP ya kan. Gitu sih, itu yang berkesannya. Betul dari Bang Tio kayak apa sih Bang Tio yang berkesan nih, apa ketua kan ketua. Kasih tau dong. Sangat berkesan apalagi untuk saya kan yang dimana ini salah satu pengalaman berharga bagi saya, pertama kali langsung menjabat sebagai seorang ketua. Tentunya banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari APL ini, terutama soal mentalitas sebagai seorang ketua penanggung jawab. Jadi itu yang merupakan jadi salah satu hal yang mungkin dari diri saya yang paling saya banggakan, yang paling saya wowkan lah seperti itu dari segi pengalaman, tentunya sangat menyenangkan. Berarti Kak Aji dan Bang Tio ini pas selesai acara apa tuh kayak puas banget. puas banget sih apa yang terlaksana dengan lancar ya pasti ya. Gitu, alhamdulillah Finally gitu, APL ternyata setelah vakum 2 tahun kemarin gitu. Dan TMI juga itu jadi salah satu acara event yang kita nih masih maba, tapi kita udah jadi pengurus intinya, jadi itu jadi kepuasan dan kebanggaan sendiri, pride sendiri lah buat kita. Keren banget sih itu. Masih maba sudah menjabat menjadi ketua pelaksana langsung loh. Berarti Bang Tio ini rasa ingin tahunya juga gede. Rasa ingin mencobanya juga gede. Itu emang wajib di mahasiswa-mahasiswi. Sejujurnya sih. Oke, kita langsung aja nih. Nah, kemarin tuh saya juga dengar-dengar APL tahun lalu itu cuman mengadakan 4 cabur ya, cabur olahraga. Itu ada futsal, badminton, basket, dan e-sportnya tuh ada ML. Nah, kenapa cuma pilih 4 cabur ini? Sedangkan di HMG sendiri, itu kan bidang 2 itu caburnya banyak banget itu. Nah, kenapa cuma 4? Nah, untuk masalah cabur yang kita adakan di APL, saya jelaskan dulu ya, mungkin cabur di bidang 2 tuh ada basket, futsal, badminton, dan juga volley. Nah, untuk di APL kemarin kita cuma adakan futsal, basket, dan badminton. Kenapa tidak ada volley? Karena kemarin saat kita riset sebelum mengadakan pelaksanaan, kami menemukan di mana jumlah peminat untuk volley ini kurang. Jadi jika kita laksanakan tanpa ada pemain kan percuma. Jadi kami mengadakan di mana yang minatnya itu lumayan banyak caburnya, antusiasme banyak. Makanya situ volley gak ada. Dan juga di bagian seni, di bagian akustik dan tari juga ditiadakan. Ya karena riset tadi juga, karena melihat para peminatnya juga kurang. Jadi mau nggak mau itu ditiadakan kemarin. Nah semoga saja kalau misalnya di tahun ini APL-nya peminatnya ada banyak itu. Nah jadi salah satu opsi untuk di seperti itu. Oh begitu ya, cuma 4 aja ya melalui riset yang dilakukan Bang Haji sama Bang Tio ini. Nah itu jadi salah satu alasan guys kenapa cuma APL tuh 4 cabur. Oke, langsung aja kita mulai lanjutnya. Langsung ya, pastinya nih APL itu kan bakal digelar lagi di tahun ini nih. Nah, kira-kira apa yang jadi tantangannya selama APL tahun lalu? Dan harapan kalian buat APL tahun ini gimana? Sekalian deh, ada pesan khusus nggak buat teman-teman mahasiswa biar makin semangat buat ikut kegiatan APL ini? Boleh dari Aji dulu. Oke, boleh. Persiapan tadi awalnya persiapan dulu ya.
Tahun ini pasti ada kegiatan Iya, APL kan? Ya pastinya APL sedang kami usahakan supaya berjalan di tahun ini. Yang untuk tanggalnya sih belum bisa kami spill ya di sini, cuman teman-teman bisa siapin tim dari tiap kelas karena di bulan Juni setelah UAS kita akan bertemu. Terus untuk kesan ya atau pesan ya, pesan Iya, untuk pesan. panitia tahun ini. Mungkin Bang Tio kali ya, karena Bang Tio kebetulan Bang Tio ini udah formatur teman-teman. Udah formatur Bang Tio. Iya. Aku baru tahu. Sepuh. Sepuh. Ya Sepuh mungkin APL. ini ya bisa saya sampaikan untuk harapan ketua ataupun panitia ataupun peserta nanti di tahun ini. Persiapannya khususnya untuk mental kalian dan juga kesehatan kalian. Karena dimana untuk hasil pengalaman kemarin, dimana kurangnya mentalitas untuk melaksanakan ini jadi salah satu tantangan kita, dan juga kesehatan juga salah satunya kekurangan dari kemarin. Jadi harapannya semoga ada peningkatan di bagian itu untuk KPL tahun ini. Nah mungkin itu saja yang bisa saya kasih pesan untuk kalian. Ada nggak kira-kira pesan kalian buat para mahasiswa AB untuk mengajak kegiatan APL kayak gini? Jadi berjalannya APL ini guys, nggak akan berjalan juga tanpa partisipasi dari teman-teman mahasiswa. Jadi kita harap mahasiswa juga sama nih antusiasnya kayak panitia untuk melaksanakan dan mengikuti. Nggak cuma jadi penonton, tapi kalian juga ikut nih dalam kompetisi supaya acaranya bisa lebih maksimal. Apalagi udah tahun kedua nih ya, masih lebih seru lah daripada tahun kemarin. Nah, dan mungkin kan ada beberapa cabur yang kami sepakat di tahun lalu. Mungkin teman-teman punya saran atau apa nih yang harus kami improve dari tahun sebelumnya, bisa komen kali ya. Bisa Di bawah. Komentar ya. di bawah. Tapi sejujurnya saya punya rekomen tahu kan? Kenapa? Saya sejujurnya punya rekomen Apa dari tuh? itu tuh beberapa kelas sih teman-teman kelas saya sendiri. Mereka minta ngadakan Uno. Uno. Uno seru, Uno kartu nih. Iya, Uno kartu, Uno kartu. Tapi itu kan Uno tuh kan banyak ya, ada Uno flip, Uno apalah Iya, itu. Uno tuh order, Uno yang lain. Uno blok gitu tuh. Tapi mereka mintanya tuh Uno no mercy. Uno mercy. Jadi tuh kelas Main-main 25, kelas 10, kelas 25 kan kalau Bang Tio main, kelas 50 kan lucu ya kan? Main kartu gitu. Apalagi saya belum ngerti man. Belajar dulu, latihan dulu. Nah iya, jadi beberapa teman saya minta dikasih Uno, kira-kira bisa nggak di gitu kan? Bisa nggak ya? Langsung nih. Tampung dulu kali Ya, tampung ya. Tampung dulu ya. Ya, tampung dulu. Boleh. Siapa tahu disetujuin kan main Uno bareng kita guys. Tanding saya bisa lah. Oke. Jadi luar biasa banget tadi perjuangan dan semangat kalian dari cerita-cerita tadi kan, mulai dari kebangkitan APL sampai momen-momen seru yang nggak terlupakan. Itu benar-benar kita semua dibikin semangat buat ikut serta. Kayaknya saya ikut nggak ya? Ikut dong, harus Ikut dong. dong. Ya. Harus dong, harus banget. Coba ya. Nah, nantilah. Kita lihat dulu. Oke. Nah, sebelum kita tutup obrolan hari ini, kita punya sesi seru. Tebak apa ayo? Bantu. Tebak apa ayo? Apa ya? Apa ayo? Main Uno nih jangan. Kamu udah Uno tiba-tiba. Gua main Uno lagi. Apa nih? Apa nih? Nah, kita bakal buka sesi kuis apa ya? Ya. Sesi kuis ini nih akan seputar tentang olahraga. Waduh, oke. Kan bidang dua terfokuskan ke olahraga nih. Hmm. Jadi kami mau milih untuk ini. Ya, PL juga kan kebanyakan. Biasanya masing-masing atau rebutan nih, sistemnya gimana nih? Barengan aja nggak apa-apa sih. Barengan aja. Iya. Tapi Kita satu tim ya dari sekolah. boleh. Tapi Alright. tetap harus kecepatan. Oke. Nah, jadi di sini ada benar dan salah. Ya, jadi bisa lah jawabnya barengan. Tapi kalau misalkan jawabannya berbeda bisa lah. Nih, benar dan salah. Benar, benar. Jadi, Tanya oh oke. Ya, Jadi kalian sebutkan nanti kita nentuin Iya. jawabannya gitu. ya, tapi enggak Enggak benar salah semuanya. juga sih. Enggak semuanya. Kayak pertanyaan gitu. Kayak Oke, ya gitu. coba deh dulu. Kita deg-degan ya. Oke, langsung ya. Induk organisasi sepak bola di Indonesia adalah 1, 2, 3. PSSI. Ya, betul. Keren, Bang Tio bener. Oh jadi belum nggak semua pertanyaan. Iya, Oke, kan lagi spill. oke.
Nah, nanti kalau misalnya pertanyaan benar salah kita kasih tahu nih benar atau salah. Oh, benar. Nah, gitu. Oke, jadi Bang Tio benar. Oke. Poin nih buat Tio berarti. Ya. Apa sih? Oke, nah, selanjutnya ya. Ini pertanyaan benar salah nih. Oke. Pemanasan yang dilakukan sebelum olahraga membantu mencegah cedera otot. Atau Benar atau salah? Ada ya dari kamera. Benar. Oke, jadi jawabannya benar. Jadi pemanasan itu harus dilakukan sebelum olahraga. Karena kalau nggak lakukan pemanasan kayak kemarin saya, pegel banget. Otot saya kayak. Jadi olahraganya jadi nggak maksimal kan? Karena kita pemanasannya capek, sakit duluan. Jadi pemanasan penting Banget. Oke, selanjutnya apa nama tim sepak bola profesional di Samarinda tepatnya di Kalimantan itu? Balik deh. Itu tepatnya Samarinda. Mau jawab nggak? nggak mau jawab. Borneo FC. Dari mana bang? Hah? Ikuti sepak bola ya? Nah, lumayan lah. Lumayan. Dia masuk bidang gua. Oke, selanjutnya ini pertanyaan benar salah lagi. Setting adalah teknik pertama dalam permainan bulu tangkis. Benar atau salah? Terus 2, 3 benar. Betul. Bang Tio tuh yang jawab ya. Nggak apa-apa. Teammate. Iya. Oke. Oke, jadi benar jawaban Bang Haji. Jadi tangkis itu adalah teknik pertama dalam bulu tangkis. Itu benar banget. Oke. Ada pertanyaan terakhir nih. Kebugaran jasmani hanya penting bagi atlet. Benar atau salah? Kalian mau hitung? 1, 2, 3. Jadi jawabannya salah ya guys. Jadi kebugaran jasmani itu penting untuk seluruh orang, nggak cuma atlet doang yang perlu olahraga. Karena itu kita harus tetap jaga kebugaran jasmani dengan olahraga. Betul. Oke, masukkan Haji Bang Tio. Masuk. Kelas lah. Oke, nah keren banget nggak sih? Tadi ternyata 2 narasumber kita tuh nggak cuma jago ngatur event APL. Oh, jago velocity juga guys. Ini dia nanti mama editor. Kita kalau video 1, 2, 3. Tapi juga masih hafal banget sama dunia olahraga nggak sih? Tadi juga velocity mereka hafal geruntak. Olahraga baru guys. Olahraga tangan. Nah, jadi salut banget saya. Terus jawabannya tadi juga bener banget. Jadi passionnya Bang Aji sama Bang Tio itu tukar. Passion itu nggak setengah-setengah ya di APL, emang betul-betul dari panitianya sendiri ya tadi untuk menghidupkan APL ini. Nah, dan makasih udah ikut quiz kecil-kecilan dari kami. Semoga bisa jadi icebreaker dan sebelum kita tutup obrolan hari ini. Dan Thank you banget buat kalian berdua yang sudah menyempatin hadir di sharing cerita di balik layar APL. Buat kalian yang dengerin, yuk ramaikan APL tahun ini. Entah jadi peserta, panitia, penonton, ataupun supporter. Setiap peran itu penting buat kalian APL makin seru. Dan itu kalian kalau mengikuti momen APL tadi apa jadi peserta, panitia, ataupun di balik layar itu pasti kalian bakal punya momen yang tidak terlupakan seperti tadi kan udah ceritakan sama Kak Aji dan Mas Yu. Benar sekali. Itu akan ada momen yang tidak terlupakan dan paling berkesan dan gitu kan kalian bisa tuh menceritakan ke anak-anakku nanti kan ini ya everything you are. Sudah. Oke, jadi ya itulah selesai podcast kita tentang APL hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay solid, stay aktif, dan see you di APL. Bye bye. Bye bye.